Halo rekan-rekan YouTuber, selamat bertemu kembali di topik video terbaru saya ini membahas penggunaan dashcam 70 mic tipe A400 dan rencana instalasi di mobil all new Livina saya. Dashcam 70 mic ini saya beli online dan mari kita bongkar paket bungkusannya dan melihat detail sejumlah komponen yang disediakan oleh perusahaannya. Yang ketiga, VCC, ACC, ground. Nanti semua ini kita akan pasang di mobil all new Livina. Merek perangkat dashcam ini dalam bahasa Indonesia disebut 70 mic A400. Tapi perangkat dashcam ini diproduksi dari luar negeri dan penyebutannya dalam bahasa Inggris 70 mic A400. Namun dalam bahasa Indonesia dan secara ringkas dan dengan jumlah kata yang sedikit kita sebutkan Jomai A400. Sebelum kita pasang instalasi dashcam Jomai A400 di mobil, ada baiknya kita setup dulu setting perangkat dashcam Jomai A400 ini di luar mobil agar lebih mudah, efektif, dan lebih rileks mengerjakan setup sistem perangkatnya. Pada kotak dashcam Jomai A400 ini tertulis spesifikasi teknisnya sebagai berikut. 2,6 kilo yang ini, 2,6 kilo Ultra HD video. Artinya, HD adalah high definition yang merupakan kualitas gambar dan video yang baik. Sementara tertera Ultra HD yang berarti kualitas gambar dan video adalah ultra, sangat tinggi sekali. Apalagi video objek bergerak ya, motion di dalam mobil. Ultra HD. Ini ada 4 sama dengan ini. Lalu collision detection. Artinya, dashcam Jomai A400 ini memiliki detektor getaran atau sensor getaran, dan collision detection artinya kalau ada suatu benturan atau hantaman atau goncangan pada mobil, maka dashcam Jomai A400 ini akan bekerja dan merekam peristiwa saat terjadinya getaran atau tumbukan atau benturan pada mobil yang terjadi. Dan selanjutnya tertulis 145 derajat ultra wide angle, dalam bahasa Inggrisnya 145 degrees ultra wide angle. Artinya dashcam Jomai A400 ini mengcover pandangan atau penglihatan seluas 145 derajat, dan ini sudah terlalu luas dan hampir mendekati 180 derajat. Makanya wajar kalau dikategorikan sebagai ultra wide angle. Sementara kalau dashcam lainnya umumnya sekitar 130 derajat deh kalau nggak salah. Dan selanjutnya pada box ini spesifikasi teknisnya pada dashcam Jomai A400 adalah application atau app enable. Artinya sistem dashcam Jomai A400 ini bisa dikoneksikan atau diintegrasikan ke aplikasi gadget handphone. Dan ini adalah hardware kit Jomai untuk dashcam A400, dan ini tertera tanggal produksinya 2022 bulan 3. Yang ini nih artinya, dan terus tahun saya beli ini memang tahun lalu, cuman saya belum pasang. Sekarang saya pasang, ada waktu, udah santai, akhir tahun lalu lah, jadi ini belum lama. Ini dashcam untuk main camera, ini tertulis Jomai
ada bahasa Mandarin, Chinese, dan di bawahnya tertulis bahasa Inggris. Notice, download the video to PC for a better watching experience. Artinya, perhatian, gambar bisa lebih bagus ke PC untuk penampilan yang lebih baik. Dan ini power, ini ada power, ini bahasa ininya, power, ini dia, power, this one, yang ini. Yang ini ada button 1, ada bahasa Chinese di atas, bahasa Chinese 2, 3, 4, artinya bahasa alfabetnya, button 1, button 2, button 3, button 4. Ini yang di bawah, maksudnya ini nih, button 4 ini. Oke, dan ini tertulis ini DC in, ada bisa baca DC in, ini audio video in, DC in, audio video in. Oke, yang ini untuk micro SD. Input daripada main kamera dashcam Xiaomi A400 adalah 5 volt 2 ampere. Jadi ini perangkatnya ini butuh 2 ampere untuk main kamera. Nanti kita akan lihat lagi yang untuk rear kamera atau kamera belakang. Dan ini untuk nanti double tap-nya untuk lengket ke mirror ke kaca yang sana. Mobil ini bisa diputar balik, ditekan kiri kanan atas bawah, dan bagus ya, sesuai dengan kita nanti saat dipasang untuk sightingnya, decrease-nya ya, senternya kamera. Ini untuk kabel yang masuk ke ini lighter untuknya ke sini. Tapi di sini main kamera ada dua opsi untuk colokan powernya, bisa melalui ini. Kebetulan paket yang dashcam yang saya beli tersedia, ini bisa ke sini, atau opsi bisa pakai hardwire kit. Saya pakai hardwire kit, saya tidak pakai yang ini. Ini kabelnya sama, interface-nya yang ini interface sama, cuman pakai USB. Yang ini masuk ke main kamera, sama yang enggak sama kamera, sama yang ini sama. Tapi saya pakai yang hardware kit, ini tidak saya pakai USB. Saya lebih suka, lebih enjoy yang agak rumit-rumit saya suka. Kalau ini kan simple nih, awam. Kalau saya suka yang rumit-rumit. Dan ini adalah rear kamera, yang ini ya, rear kamera, tin double tap-nya masuk ke kaca belakang. Nanti kita buka ini. Ini kabelnya panjang, mungkin ada sekitar 5 meteran. Dan di ininya kita bisa lihat spesifikasi dari rear kamera. Tertulis bahwa rear kamera ini inputnya 5 volt setengah ampere. Jadi dia akan mengabsorb, dia akan menerima setengah ampere. Butuh arus setengah ampere untuk tegangan 5 volt. Dan selesai. Dan ini ada tulisan apa ini di kabelnya ada tertera attention, do not plug or plug off while the device is on. Berarti saat kita menginstal atau memasang ataupun saat operasional setelah berjalan nanti sistem dashcam Xiaomi A400 ini kabel ini kalau kita mematikan kamera belakang, jangan saat dia hidup kabelnya dicabut atau cabut, pasang atau masuk plug in or plug off saat bertegangan. Berarti ini sensitif ya. Saya pikir wajar karena ini kan elektronik ya, halus ya, dan kecil, jadi ini sangat rentan rapuh. Jadi ini ada pastian kata teman-teman, jangan mencabut atau mencolokkannya pada saat device-nya on. Ini kan matikan power dulu baru colokkan kabel ini, atau kalau mau cabut matikan dulu powernya, cabutnya biar aman, biar tidak rusak. Oke, dan selanjutnya ini hardwire kit. Yang terakhir kita akan bahas spesifikasi teknisnya. Tertulis bahwa hardwire kit ini akan saya pasang nanti kabelnya untuk colokan power inputnya ke dashcam. Itu bahwa di sini ada, bisa dibaca ya, negatif power, saya nggak bisa ini, saya kamera saya zoomin. Ada VCC positif, ada apa namanya, dia dilengkapi dengan low voltage protection. Jadi kalau misalnya power yang deteksi dari inputnya di bawah 12 volt atau mendekat di bawah 11,8 berapa ya, dia akan mengamankan protect dashcam supaya tidak. Input voltage-nya ternyata tidak hanya 12 volt. Input voltage-nya si hardware kit ini antara 12 sampai 30 volt. Berarti 24 volt pun bisa, truk. Oke, ini ya. Ini spesifikasinya saya nggak ngarang-ngarang ya. Jadi bisa 12 volt, bisa sampai 30 volt. Output DC-nya, keluaran dari ini yang si adaptornya ini keluarnya ke perangkat dashcam dia cuma 5 volt, 2 ampere. 2,4 ya. Tambahan setengah ampere. Jadi kita anggap 3 ampere lah ya. Yang main kamera 2, sekian ampere tambah yang rear kamera belakang setengah ampere, jadi 3 ampere lah untuk fuse dan main circuitnya. Sebelum kita instalasi dashcam Xiaomi A400 ini, ada baiknya kita setup dulu, setting perangkat dashcam Xiaomi A400 ini di ruangan ini, di luar mobil, agar lebih santai, nyaman, dan lebih rileks. Dalam melakukan setup perangkat dashcam Xiaomi A400 ini, saya butuh adapter power dan juga sekalian memasang micro SD.
Ini hardware kitnya saya sambungkan yang groundnya ke sini, yang untuk yang VCC sama ACC-nya, dan yang ini sudah saya masukin yang untuk SD card-nya dalam, dari pakai yang ini. Saya ambil satu, masuk ke sini, dan powernya pakai yang hardware kit dan bantuan voltage adapter DC. Kita kasih tegangan 12 volt. Oke, hidup bahasa Inggris. Oke, enter. Kita enter. Jomai safeguard your journey every day. Oke, lanjut. Standby, indikator light. Kalau hijau recording, standby, biru, error merah. Ini artinya di sini. Ini biru, standby. Lanjut. Kita lanjut. Tekan ini tanda panah, tanda kiri dan kanan. Kita tekan bawah. Lanjut. Power button. When powered on, press turn screen on off. Lanjut. Press and hold to turn off. Kalau mematikannya tekan, tahan, tekan lanjut. Power button when powered off, press and hold to turn off. Oke, lanjut. Ini system time setting. Please calibrate the system time. Timestamp errors will affect forensics. Oke, kita nanti pas saja setelah nanti kita garga handphone dia synchronize. Jadi kita pending aja dulu, kita lanjut yang lain. Lanjut. Ini yang kanan, kita lanjut. Parking surveillance, untuk parking apa namanya, jaga Jomai A400, jaga dia seperti satpam lah kalau ada apa atau tabrak collision. Oke, kita lanjut. Ini select to enable parking surveillance if a collision occurs, misalnya nabrak atau ada kaca atau pemukulan ada mobil, dia akan lanjut. Parking surveillance video will be recorded automatically. Artinya video untuk penjagaan pengawasan akan terekam secara otomatis. Oke, on, off atau on, kita tekan on. Oke, download the application, scan the QR code to download and install. Oke, nanti aja dulu, kita lepas dulu. Please format memory card, format, bilang format. Oke, format dulu, kita format dulu. Format SD card-nya kita format, lanjut, di format. Formatting success. Oke, kita lanjut apa katanya? Ini dia recording. Ini. The system time is the factory default. Go to settings to make change. Oke, kita ini ada 4. Ini yang bawah, ini mewakili. Jadi kita ambil yang mana? Kita switch ke real recording. Video setting. Kita enter video settingnya. Emergency video. Oke, emergency video kita enter. Kita ngeliat menunya. On high sensitivity. Opsinya on medium sensitivity, on low sensitivity, kita mau ke bawah. Ini bawah, tanda panah bawah, ada pilihannya, kita tekan yang ini, yang bawah ada menu apa lagi, off, high. Jadi ini emergency video pakai yang sensitivity, bagusnya sih on low atau medium. Kita ambil medium aja, kita coba sebagai apa. Jadi ini di tengah, kita tanda panah bawah, kita tekan tanda bawah, baru ini tanda benar, ini kita enter. Yang ini enternya yang ini artinya enter yang sebelah bawah. Oke, emergency video. Sekarang kita ambil menu berikutnya, parking surveillance. Kita ambil ke bawah, ini tanda panah, ada 4. Ini ke bawah, kita arahkan ke bawah, ininya, kursornya. Ini. Oke, kita enterkan. Enternya ada tanda benar, bawah, tekan. Oke, parking surveillance-nya ada pilihan apa aja? On high sensitivity, on medium sensitivity, on low sensitivity. Apa di bawah? Kita tekan tanda panah ke bawah, yang bawah ini. Apa aja pilihannya? Ada 4. Off. Jadi ini juga parking surveillance. Jadi kalau misalnya parkir mobil berhari-hari nggak dipakai atau parkir mana gitu nggak dipakai di rumah garasi. Kalau ada kucing atau tikus, misalnya ada lompat ke kap atau lompat ke mobil, misalnya lompat atau apa, dia akan langsung hidup. Padahal mobil tidak dipakai. Artinya dia begitu hidup dia akan ngambil dari baterai. Apa namanya, Jomai A400 will be working. That's why baterai supply habis kan, apa dipakai kan, dan itu kalau dipakai terus aktivitasnya terlalu tinggi, misalnya kucing atau apa, satu hal benda atau apa, dia langsung rekam padahal tidak ada apa-apa sebenarnya. Itu konsekuensinya adalah baterai. Sebenarnya nggak masalah sih, cuman saya karena juga harus menjaga baterai juga boros jadi saya pakai yang di low sensitivity. Ini low sensitivity. Jadi gini, on high sensitivity itu kalau dia benda kecil jatuh, misalnya cicak pun jatuh, mungkin dia hidup karena sintes terlalu pekat tinggi. Jadi Jomai akan bekerja dan dia akan mengerjakan baterai. Tapi kalau yang medium sensitivitas, on medium sensitivitas, dia mungkin kalau nggak cicak jatuh, kan sensitif, dia kan hidup. Kalau misalnya kalau dia medium sensitif, mungkin cicak jatuh dia nggak hidup. Jomai tidak menyerap baterai mobil. Setelah mobil parkir nggak pakai berapa minggu, mungkin 1 bulan mungkin, atau misalnya. Kalau misalnya medium sensitivity mungkin skalanya mungkin mesti kucing agak lebih berat jatuh, dia akan bekerja on medium sensitivity. Tapi kalau misalnya cicak jatuh dia nggak hidup.
Jomai dia nggak akan menyerap baterai. Mungkin ini pengertian saya aja ya. Saya coba asumsi saya aja karena dia di sini tidak dijelaskan dari produknya manualnya. Range capacity sensitivitasnya itu sampai berapa dentuman atau getaran atau hentakan punya yang ke bodi mobil atau mengaruhi Jomai A400. Jadi yang kalau on low sensitivity dia akan bekerja Jomai kalau mungkin sensitivitasnya karena terlalu rendah mungkin seperti tumbukan dari seorang pencuri atau sentakan. Jadi baru Jomainya bekerja, dia ngambil baterai. Artinya baterai memang harus mensuplai. Artinya kita tetap mengoptimalkan mengerjakan Jomai tapi jangan terlalu boros. Artinya saya haruskan mengambil di on low sensitivity. Jadi tidak mau cicak jatuh, bekerja Jomai, ambil baterai. Jadi kalau cicak nanti ada kucing jatuh, mungkin di kategori on medium. Nah, mungkin tapi kalau on low sensitive mungkin pencuri kan, kita pakai tenaga keras atau kayak pakai linggis atau apa. Mungkin di pekannya mesti hentakan keras. Tapi kalau yang namanya cicak jatuh atau kucing jatuh dia tidak mau kalau di on low sensitive. Jadi kategorinya mungkin itu ya, perkiraan saya itu. Jadi saya pilih, saya tuliskan Jomai ini bekerja ngambil baterai, dia nggak apa-apa baterainya habis, tapi kan nggak mungkin tekor. Tapi kalau high sensitivity mungkin baterainya tekor, kita pun siap-siap nggak habis, nggak bisa dihidupin lagi karena konsekuensi. Ini salah satu faktor ya. Nanti ada faktor lain dari sensitivitas, nanti kita bahas lagi. Tapi ini satu faktor, saya nggak mau mengambil risiko baterai jadi tekor, sedikit diambil baterai apa, nggak mau. Saya ambil on low sensitivity, saya pilih on low sensitivity. Jadi saya pilihnya, saya turunkan kursor ke bawah, ini tanda panahnya ke bawah, ini bawain. Saya tekan enter ini tanda benar yang benar ini. Oke, kita lanjut lagi, pindahkan recording duration. Selesai ya, menu berikutnya recording duration. Saya pindahkan ke bawah tanda panahnya ini recording duration. Saya mau pilih menunya apa aja, saya tekan enter yang kanan. Ini artinya enter yang benar, yang tanda benar. Recording durationnya mau berapa menit? 1 menit, 2 menit, ada berapa pilihan? Kita pilih ya, kita tekan yang bawah ini, yang ini bawahin pilihan. Oh cuma 3 menit ya, cuma 1 menit 2 menit. Saya ambil 3 menit. Nah sekarang kita pindah lagi ke bawah, udah selesai yang atasnya, kita kebawahin. Apalagi video storage. Nah, video storage juga. Video storage ini menyangkut dengan kapasitas SD, micro SD. Micro SD kita memang 128 giga. Jadi supaya nggak terlalu boros, saya juga di sini harus bermain untuk level video storage. Maksudnya pixel atau frame per second, frame per second untuk gambar ya, bit dari gambar video. Enter apa sih pilihan, apa sih opsi apanya yang pilihannya video storage, kita lihat menunya. Enter high compression ratio, low compression ratio. Terus bagusan high compression ratio karena yang tadinya misalnya satu gambar dan tinggal rekamnya memorinya banyak tapi dikompres jadi kecil. Jadi kita mau mengoptimalkan jangan terlalu boros, slot-slot yang ada di micro SD terserap, kita bikin high compression ratio. Oke, kita enter. Ini tanda benar tombolnya ini. Oke, selesai. Kita pindah ke menu berikutnya. Udah selesai yang video storage, kita masuk video resolution. Ke bawahin. Ini yang tanda panahnya ke bawah. Oke, kita enter. Ini video resolution juga pengaruh kepada pixel, kepada memori yang akan terekam, menghabiskan memori yang di micro SD. Bagus sih kalau 2560 x 1 bagus, tapi memorinya juga gede. Yang ada ini ada berapa pilihan? Kita tengok ya, kita ada berapa pilihan. Oke. Kalau 19290 sih sebenarnya bagus, SD bagus. Tapi karena kita kapasitas micro SD kita 128 GB dan kebetulan opsinya cuma 2, mau tidak mau saya harus memilih yang paling bagus 2560 x 140. Oke, kita naikin ke atas, sortnya yang udah biru ke atas, kita enter. Yang ini enternya kita enter. Ya, yang terakhir cuma 2 opsi, cuma ada 2 opsi. Nah, yang paling bawah itu HD, tapi yang atasnya itu Ultra HD, atau lebih higher daripada HD. HD itu mesti kualitas yang baik sih sebenarnya, yang tadi yang di bawah tadi itu SD yang kualitasnya udah bagus video dan gambar, tapi di atasnya itu lebih bagus lagi. Oke, video resolution sudah tadi ya, coba kita enter lagi. Video resolution tadi udah, kita ke bawah, kita ke bawahin, kursornya ke bawah, refresh rate kita tekan apa sih menunya yang pilihannya. Nah, kita di negara kita ini ada 3 pilihan. Apa aja sih pilihannya? Ada 50 Hz PAL, 60 Hz NTSC, ada 55 Japan. Ingat, NTSC adalah Europe, Amerika, 55 Hz Japan, 50 Hz itu PAL, Indonesia. Jadi kita pilih PAL ya. Oke, kita arahkan ke PAL. Oke, ini kan kursornya di biru. Ini NTSC ini Amerika atau Eropa ya, saya lupa ya. Tapi artinya bukan non Indonesia lah. Kita ambil PAL, kita enter. Oke, sudah selesai. Kita buktikan, kita lihat refresh rate-nya PAL ya di Indonesia. Oke, lanjut. Kita kebawahin lagi. Kebawahin apa sih menu berikutnya lagi? WDR ya, what ratio ya. Tahu. Kita enter. Apa sih pilihannya? On. Oke, kita on kan ya. Oke, data range. Oke, itu udah kita enter. Oke, bagus. Saya. Oke, lanjut. Nggak ada lagi pilihan lainnya. Nggak ada lagi, sudah. Kita arahkan, kita keluar dari yang kelompok ini, tekan yang sana, ke kiri. Ini dia. Oke, kita masuk ke, ini sudah selesai, kita sistem setting. Arahkan kursor ke sini. Ini arahnya ke sini. Kita mau geserkan kursornya kemari. Tekan yang ini, yang 3. Oke, udah ini kita enter. Oke, ini yang 4 ini kita enter. Ini 4 enter. Wi-Fi hotspot. Oke, ini Wi-Fi hotspot, kita enter.
Wi-Fi hotspot, Jomai password, turn on hotspot. Kita turn on. Oke, turning on. Oke, sudah turn on hotspot. Kita balik, kita mundur lagi ke sana, terus kita turun ke bawah, tekan yang ini, yang mana nih, yang ini. Power on Wi-Fi setting, enter. Kita enter yang ini, yang kanan. Power on Wi-Fi setting. If enabled, the Wi-Fi hotspot will be on automatically every time the device is turned on. On, tekan on. Oke, kita ke bawah lagi, tekan ke bawah. Audio recording, kita tekan, apa isinya, menunya. Oke, on. Audio recording, kita naikkan ke atas, kita pindahkan kursinya ke atas, tekan yang ini, naik ke atas, kita tekan on, enter. Oke, udah. Kita ke bawah lagi, apa menu ke bawahnya lagi, tekan yang ini, bawah. Screensaver time out of time. Kita enter, apa pilihannya? Always on. Screensaver time out of time. Jadi untuk sementara dalam kasus ini kita pilihnya always on ya. Karena untuk sementara dalam setting supaya jangan mati-mati ya. Kita nanti setelah nanti kita pasang di install di mobil, nanti kita rubah berapa, 1 menit 30 detik screensaver ya. Jadi untuk sementara ini kita hidupin terus dia ininya. Oke, kita masukkan ini apa aja menunya. Pilihnya apa aja? Always on 1 menit 30 second. Oke, cuma 3 option. Oke, 3 option. Oke, oke, kita masuk yang ke menu berikut yang lain. Speaker volume. Kita ke bawahin ini apa ini, kita ke bawahin yang ini. Speaker volume. Kita enter, apa jawabannya? High, medium, low. Oke, kita high ya. Oke, ini kita enter high. Terus auto off and stop. Kita enter apa? Auto off and stop. Auto off in 10 minutes after stop. Ya, kita enter. Tadi apa? Ada pilihannya auto off in 10 minutes after stop, auto off in 10-20 minutes. Terus bawahnya lagi kita pilih apa lagi yang banyak? Auto off in 5 minutes, auto off in 10 minutes. Do not turn off automatically. Oke. Jadi kita pilih dulu untuk sebentar dalam kasus ini, kita setting do not turn off automatically. Nanti setelah dipasang kita ini ya, kita tekan do not turn off automatically. Oke, kita kebawakan lagi apa ininya? System time, enter. Oke, nanti kita lupakan aja system time-nya. Nanti kita masukin ke gadget aja. System language tadi sudah, system language-nya udah English. Oke, udah oke. Terus date format kita ambil ada year, Monday, month, day, year. Kita pilih day yang bawah ya. Kita ke bawahin, enter. Jadi day, oke. Selanjutnya apa lagi pilihnya? Driving duration alert. Ini apa? The dashcam will give a voice from 30 minutes and 50 minutes before set times. Oke, coba kita iniin. Driving duration alert, continuous driving alert. Kita enter. Continuous driving time. Kita pilih 4 jam. Oke, no problem. 4 hours. Voice alert method. 15 minutes, no problem. It's okay. Yang lanjutnya driving duration alert. Oke, nggak apa-apa ya, kita reset itunya, nggak apa-apa. Oke, kita keluar lagi. Oke, sudah. Kita ambil lagi. Switch to front row. Go to setting. System setting, kita arahkan. Wi-Fi hotspot, enter. Oke, power on Wi-Fi setting. Oke, kita keluar dulu. Kita ini, enter. Kita ke bawah, recording duration, refresh rate. VDR, oke. Start recording emergency video. Recording complete. Tekan tadi yang 3, yang button yang 3, sekarang yang ketiga bawah 3, keluarnya ini. Entering di album stop video recording continue, no. Format memory card, enter. Formatting will delete all data on the memory card. Oke, enter. Di format, ulang. Formatting successful. Oke. Tadi kita arahkan ke kanan. Yang tekan button yang 3 yang bawah. System setting. Kita tadi sudah ini tadi. Kita kembali keluar lagi. Kita keluar lagi. Format memory sudah. Factory reset. Enggak. Pembahasan terakhir adalah mengintegrasikan atau mengkoneksikan perangkat dashcam Jomai A400 dengan gadget HP dengan cara aktivasi Wi-Fi hotspot. Pertama kali masuk ke menu download application, yaitu di system setting. Oh enggak. Nih. Lalu kita scanning
pakai HP kita, scan. Oke, ini masuk, kita keluar dari sini, masuk, kita ambil go to website, artinya kita sudah masuk ke dashcam Zhomai. Ini dashcam Zhomai. Oke, terus kita other, product port, kita masuk other, kita ambil Android, kita install. Saya tadi sudah install, saya open. Ini apa perintahnya? Zhomai Dashcam series has a new software version. Please upgrade now. Nah, ini saya tadi sudah, ini dia muncul. Jadi kita akan connect dulu. Dia akan keluar. Sebelum ini dia akan keluar berapa perangkat dari perusahaan Zhomai. Ada dashcam yang Invincible, ada berapa produk, ada berapa bentuk dan berapa jenis. Saya ambil jenisnya yang saya beli, yang Zhomai Dashcam A400. Saya klik keluar. Jadi saya sudah install. Itu dari proses tengah-tengah. Jadi ini kebetulan saya masuk. Dia ada suruh upgrade, saya upgrade. Oke. Download now. Turn off from is distracted. Do you want to download it? Download now. Hello. Not connected to Wi-Fi. Ini kita connect. Berikutnya ini hampir sama. Selanjutnya kita akan masuk ke menu yang berikutnya. Kita ambil sistem setting. Kita akan kembali ke sistem setting yang ini. Ini enter. Kita aktifkan Wi-Fi hubs itu ya. Wi-Fi hotspot. Kita enter. Dapat passwordnya untuk masukin ke sini. Habis itu kita kembali ke menu berikutnya. Power on Wi-Fi setting. Kita ke bawahin. Kita enter. Dia akan hidup. Nah, hidup. Nah, di sini kita akan sudah hidup. Di sini kita akan connect, downloading. Jadi prosesnya ini hanya tambahan ya. Tadi ini kan download ya, tapi sama. Yang saya bikin tadi Wi-Fi hotspot terus yang power on Wi-Fi setting sama. Ikutin aja, baru nanti akan muncul. Oke, udah. Push to the dashcam now. Push to the dashcam now. Connect now. Please connect to hotspot. Ini yang baru ya, tapi ini dia. Tadi sama, ini kan tadi yang upgrade. Sebenarnya sama menunya yang tadi. Ini dia akan keluar langsung ini. Saya yang dashcamnya, dia langsung keluar ini. Berarti sudah connect. Oke, kita nanti masukin dia. Tadi kan password sudah ada. Kita masukin password di sininya, kita klik password, kita enter. Habis itu dia bilang kan sudah connect. Si dashcam bilang ada masuk koneksi dari HP Gadget. Silakan enter. Dia kita tekan itu aja, enter, udah connect dia. Bisa langsung keluar gambar ini. Oke, demikian video judulnya ini saya bikin video pra instalasi dashcam Zhomai A400 untuk mobil original saya, atau lebih lengkapnya nama dashcam yang sebenarnya adalah 70 May A400 dashcam. Dan untuk lanjutan video berikutnya yaitu hasil instalasi dashcam 70 May A400, silakan akses link berikut. Terima kasih.